apa? Membuka tabir cakrawalanya itu. Tabirnya sekarang bukan patokannya dunia. Sehingga apa? Apa yang ia lakukan itu semuanya adalah gerak-geriknya adalah keridhaan Allah dan hari akhirat. Tidak melihat keberhasilan dan kesuksesan seseorang, melihat seseorang pakaiannya rapi, mahal, kendaraannya bagus, usahanya banyak, goyah pula kita. Padahal mengaji sudah 10 tahun. Mana iman? Mana kepercayaan terhadap takdir kepada Allah Azza wa Jalla? Mana hadirnya ganjaran dan pahala sehingga kita bisa mengqanaahkan diri dan semacamnya? Mana hadir di dalam kita mizan nanti bahwa setiap orang akan dihisab dengan harta dan semua yang dia miliki? Ini yang harus kita pahami di dalam kajian. Hadirkan di dalam hidup kita akhirat setiap saat. Dan ini nasihat umum untuk saya dan untuk yang lainnya. Maunya kita untuk kajian ini adalah membuka hal yang seperti ini, sehingga ucapan Rasulullah SAW ini benar adanya, tidak kita dustakan. Lau ta'lamuna ma lakum indallah, sekiranya kalian mengetahui apa yang ada di sisi Allah untuk kalian, niscaya kalian akan suka untuk ditambahkan susah. Kita berharap ada seseorang muslim yang telah kokoh imannya ketika ia susah hidup, ketika ditanyakan tentang kehidupannya, ia bersyukur kepada Allah dengan kesungguhan hati. Alhamdulillah. Tanpa ia keluhkan kepada orang lain, tanpa ia sebutkan rintihannya kepada orang lain kecuali kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kefakiran ini yang akan mengantarkan aku untuk bisa bermunajat kepada Allah. Kefakiran ini yang akan mengantarkanku nanti ke surga, dan saya bersabar dengannya. Saya bersabar, saya akan belajar bersabar. Dan saya berharap jalan sabar bertambah terus. Itu yang diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan budak. Coba lihat, siapa yang di antara kita ingin menjadi budak? Tidak. Apa kata Abu Hurairah? Demi Allah, jika seandainya aku tidak memiliki seorang ibu atau semacamnya, niscaya saya berharap untuk menjadi budak. Karena budak berpahala dua kali. Karena ia berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah sebagaimana ia mengabdi kepada majikannya. 2 pahala budak. Orang merdeka pahalanya 1. Kenapa Abu Hurairah mengucapkan hal ini? Karena telah tersingkapnya tabir. Kalaulah sampai pada tingkat seperti itu, kita tidak akan genjah dengan dunia. Kaya-kayalah orang, dia tetap dengan dunianya. Hebat-hebatlah orang, masyhur-masyhurlah orang, dia tetap dengan dunia dan dunianya, dengan keredaan. Karena ia tahu apa yang ia jalankan, dia berharap dari sana pula mesin-mesin pengganda amalnya berbuat. Biarlah bercetak orang-orang lain dengan amalnya, dia berbuat sendiri dengan amalnya. Istiqamah di jalan Allah. Kalau tidak sampai di sini kajian kita ya ikhwan, sungguh letih kita menuntut ilmu. Letih kita menuntut ilmu. Ditalqinkan hadis, ditalqinkan terus hadis. Dia tidak akan masuk-masuk. Kenapa? Hari akhirat begitu jauh di pandangan kita. Subhanallah. Dan nikmat kesehatan adalah nikmat yang sangat besar yang patut disyukuri. Nikmat makanan yang kita makan walaupun ia sangat sederhana, kan tapi dia nikmat patut disyukuri. Banyak hal yang harus disyukuri. Inilah yang harus kita pahami dari hadis yang kita terangkan ya Allah taala. Terus hadis yang berikutnya, hadis Abi Karimah Al-Miqdam bin Ma'di Karim. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. Tidaklah seorang anak Adam memenuhi sebuah bejana yang lebih buruk dengan memenuhi perutnya. Bihasbi ibni Adam akalatun yaqimna sulbah. Cukuplah bagi anak Adam
beberapa suap makanan untuk menguatkan punggungnya, tulang punggungnya. Fa in kana la mahalah, sekiranya ia tidak mampu, sekurang-kurangnya sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Ukulatun luqamun. Ya, luqam, ukulatun. Ya, ukulatun, bukan akalatun, ya betul. Luqamun, yaitu suapan-suapan. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Masawayh At-Tabib. Ibnu Masawayh At-Tabib. Apa kata beliau? "Law ista'mala an-nas hadhihi al-kalimat la salimu min al-amrad wal asqam wa la ta'attalat al-maristanat wa dakakin as-sayadilah." Apa kata Masawayh? Ibnu Masawayh, jika seandainya manusia menggunakan ucapan-ucapan di atas, yaitu hadis tadi, niscaya mereka akan selamat dari sakit dan penyakit, dan niscaya akan kosong rumah sakit dan apotik. Dan berkata Tabibul Arab Al-Harith bin Kaldah, "Al-ma'idatu baitud da' wal himyatu ra'sud dawa." Bahwa perut adalah rumah penyakit dan himyah dan pencegahan adalah inti dari pengobatan. Jadi hadis ini dia adalah asal dari pengobatan Arab. Aslu tibbul Arab. Bahwa sebenarnya di dalam ilmu kedokteran itu pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, bahwa dengan melaparkan diri, dengan berpuasa, dengan menyedikitkan makan dan semacamnya, itu akan memberikan kesehatan pada badan. Dan zaman sekarang ini dengan kemudahan-kemudahan dan semacamnya, ini menjadi sarang penyakit. Makanan begitu banyak, fasilitas hidup begitu mudah didapat, kemudian gaya hidup yang sulit ditepis oleh setiap, perutnya penuh dengan ikan. Yang harus ikan ada dan semua hendaklah bisa menahan dirinya dari hal-hal yang dapat mendatangkan kepadanya penyakit, terutama di zaman sekarang dengan berbagai macam bentuk produk makanan yang bisa merusak tubuh, dan sulitnya dan tingginya pengobatan dan semacamnya. Ini sangat mengkhawatirkan kita, sangat mengkhawatirkan. Dan subhanallah, seringkali kita merasakan penyesalan setelah datang penyakit tersebut. Ketika masih muda, badan masih berproses ideal, umur 30, 25, 18, dia masih tidak terasa semuanya bekerja dan semacam akan, tapi setelah nanti berumur baru merasakan bagaimana tidak enaknya. Dan ini nasihat untuk saya dan yang lainnya untuk benar-benar menjaga kesehatan untuk bisa beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena jika seandainya sehat-sehat begini, baru begini kita beribadah kepada Allah, maka jangan harap ketika kita sakit kita lebih hebat beribadah kepada Allah. Jika seandainya kita sehat walafiat, mulut ini belum tidak kena sariawan, baru satu lembar satu hari kita baca, atau mungkin tidak baca, jangan harap ketika mulut semuanya bersariawan kita bisa menamatkan Al-Quran. Jika seandainya cuaca hujan dan semacamnya kita tidak datang mengaji sedangkan kita muda dan semacamnya, jangan harap ketika kita tua bisa mendatangkan dalam keadaan cuaca seperti itu. Nah, yang kita takutkan dalam kesehatan kita sudah begitu beribadah, bagaimana pula dengan sakit?
Sudah itu bagaimana pula program untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ightanim khamsan qabla khamsan. Pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya sihatu qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakit. Kalau seandainya sakit musibah sudah. Sakit enggak bisa apa-apa. Jika seandainya sehat kita tidak punya program, tidak punya kajian, tidak punya acara dan semacamnya, bagaimana kita berharap kita sakit kita punya acara? Subhanallah, enggak bisa. Syababak qabla haramik, masa muda sebelum masa tua. Jika seandainya muda masih sudah pengangguran, tidak punya pekerjaan, tidak punya aktivitas ibadah, tidak punya aktivitas sosial dan semacamnya, jangan harap ketika Anda tua bisa beraktivitas sosial dan beribadah kepada Allah. Bersegera, sari'u, bersegera, badiru, bersegera, fastabiqu, berlomba-lomba. Itu adalah tujuan kita. Kalau seandainya waktu muda kita tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah, jangan harap waktu kita tua kita bisa beribadah kepada Allah. Sesungguhnya yang tua melakukan sesuatu yang ia biasakan pada waktu muda. Itu pasti. Kalau seandainya Anda terbiasa duduk di majelis ta'lim di waktu muda, insyaallah taala Allah beri taufik. Tapi jika seandainya waktu muda Anda tidak terbiasa, jangan harap orang-orang tua untuk duduk datang sini untuk belajar setelah 50, 60 tahun tidak pernah duduk. Kalau seandainya ia bisa memaku badannya dengan paku, dia akan paku. Begitu sulitnya dia menahan diri belajar duduk di majelis ta'lim. Belum paham lagi untuk belajar duduk. Orang yang tidak pernah menghadiri jamaah, salat berjamaah ketika masa muda, jangan harap ketika ia tua, ketika ia sadar dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan datang salat berjamaah. Dia kadang-kadang membutuhkan tali panjang untuk mengikat badannya di masjid supaya jangan berangkat keluar sebagaimana ia telah terbiasa pada masa muda. Masa muda adalah masa kebiasaan yang nanti kita tetap lanjutkan masa muda. Tergantung orang yang masa mudanya energik, aktif di dalam menuntut ilmu, di dalam bersosial, di dalam beraktivitas dan semacamnya, insyaallah taala taufik nanti dia akan. Sihatak qabla saqamik, syababak qabla haramik. Tua, 5 hal yang harus. Ghinaka qabla faqrik, kaya sebelum masa miskin. Jika seandainya hari ini sudah mendapatkan gaji berkecukupan, sudah diberi makan anak dan istri dan semacamnya, pikiran tenang, sudah itu tidak mengaji, jangan harap ketika dikejar-kejar hutang, ketika dikejar oleh anak dan istri untuk mendapatkan susu dan semacamnya bisa khusyuk duduk di masjid. Tidak ada itu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang membuat kita resah dan gundah dengan sakit ini. Dengan sakit. Bahwa semua aktivitas kita akan kacau. Makanya kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla 2 hal. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Dari 8 hal yang kita berlindung padanya, yang paling bahaya zaman sekarang ini adalah musibah pemalas dengan musibah lemah. Saya tahu banyak orang yang mempunyai semangat yang tinggi, tapi ia tidak punya tenaga untuk melakukan semangat tersebut. Semangatnya tinggi, meletup-letup, tapi dia tidak punya tenaga untuk mengangkat program itu. Dan berapa banyak pula orang yang mempunyai kemampuan dan tenaga, akan tetapi ia tidak memiliki semangat. Musibah ini. Dan penyakit itu akan mendatangkan kelemahan. Orang yang sakit itu lemah. Sehebat apapun Anda wahai muslim untuk ingin hadir di majelis ta'lim ini, akan tapi Anda lumpuh, Anda tidak akan datang. Syukur Anda bisa berjalan di sini. Sehebat apapun semangat Anda, menangis air mata pun, bahkan menangis keluar darah pun Anda untuk hadir di sini, akan tapi demam menyakiti Anda, rematik datang dan semacam, jangan harap untuk bisa hadir di sini. Sebab penyakit itu mendatangkan kelemahan. Dan subhanallah al-azim, berlindunglah kita dari penyakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi.
memberikan sehat. Makanya kita kata mensyukuri sehat ini adalah nikmat. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesehatan dan afiat, as-sihat wal afiat. Mohonlah itu. Naam, jadi makanan ini penyebab inti dari penyakit. Subhanallah. Penyakit yang kita takutkan, makanan ini pula lah. Mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk hal yang seperti itu. Sebaik-baik, faedah yang berikutnya, sebaik-baik yang dilakukan oleh seorang muslim di dalam posisi makannya adalah sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Dan banyak makan adalah penyebab malas, sebagaimana ia merusak penyakit, mendatangkan tidur. Apa kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala? Kalau seandainya anda banyak makan, maka akan banyak minum. Kalau seandainya anda banyak minum, maka akan banyak tidur. Jika seandainya anda banyak tidur, akan datang kemalasan. Dan jika seandainya datang kemalasan, tidak ada program yang bisa dijalankan. Maka sedikit makan dalam artian secukupnya makan, dengan berkualitas tentu makannya, akan insyaallah ta'ala akan memberikan semangat untuk bisa beraktivitas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maksud saya, bersyukurlah bagi orang-orang yang memang Allah sempitkan hidupnya. Seperti tidak sama hidup mereka seperti orang-orang yang Allah lapangkan hidup, yang punya uang, hari-harinya makan. Yang mereka sulitkan adalah menahan hawa nafsu. Anda dengan kefakiran Anda sudah tertahan hawa nafsu. Sekurang-kurangnya dengan tidak bisa mewah, makan banyak begitu, karena tidak ada uang, akan menahan Anda dari penyakit. Mensyukuri nikmat seperti, ya alhamdulillah, untung saya tidak seperti si fulan. Si fulan hari-harinya makan 3 piring, 10 piring dan sebagainya. Saya untuk 1 piring aja harus bekerja sehari semalam. Syukur, kenapa?